5 fakta Presiden Saparmurat Niyazov, diktator Turkmenistan yang gak kalah gila dari Kim Jong-un. Hey orang penasaran, selamat datang di channel Rumah Penasaran. Saparmurat Niyazov. Nama satu ini mungkin cukup asing ya di telinga. Kalaupun kita tahu, kita mungkin cuman menganggapnya sebagai salah satu presiden yang pernah memerintah di Turkmenistan. Sekilas memang seperti seorang presiden biasa, tapi nggak banyak yang tahu nih kalau pria ini juga punya kelakuan yang sangat buruk loh sebagai seorang presiden. Bahkan Kim Jong-un yang seperti itu aja lebih baik daripada Niyazov. Semasa memimpin, pria ini banyak melakukan hal-hal yang gak masuk akal dan seenaknya sendiri. Misalnya, menetapkan sebuah hari libur dengan alasan yang konyol. Di Turkmenistan ada hari libur bernama Melon. Tak hanya tentang hari melon yang konyol, masih banyak kegilaan lainnya yang dilakukan oleh seorang Saparmurat. Ya, berikut merupakan 5 fakta Presiden Saparmurat Niyazov. Punya patung emas dirinya sendiri. Niyazov selalu menganggap dirinya ini berjasa bagi Turkmenistan. Emang sih, ia berandil penuh dalam usaha melepaskan diri dari Soviet. Meskipun begitu, nggak berarti ia harus melakukan hal-hal yang berlebihan kan? Tapi, Saparmurat ini bersikeras kalau semua orang di Turkmenistan harus ingat jasanya. Makanya, kemudian dibangunlah sebuah patung emas di salah satu sudut kota Ashgabat. Patung ini sendiri berukuran sekitar 15 kaki atau sekitar 4,5 meteran nih. Semuanya terbalut warna emas, termasuk jubah yang dikenakannya. Uniknya, patung ini konon bisa berputar 360 derajat mengikuti arah matahari. Yang lebih gilanya lagi, Niyazov ini menugaskan pengawal khusus untuk menjaga patung aneh ini. Turkmenbashi, sebutan besar Niyazov untuk dirinya sendiri. Udah nggak bisa dipungkiri lagi betapa presiden satu ini memang begitu narsis. Nggak hanya membangun patung dirinya dengan megah, ia juga memberikan gelar pada dirinya sendiri dengan sebutan Turkmenbashi, yang artinya adalah Bapak Orang-orang Turkmenistan. Agar makin mengingatkan banyak orang tentang dirinya, beliau ini juga mengganti banyak hal dengan nama julukannya ini. Nggak hanya bandara dan pelabuhan, ia juga mengganti nama bulan Januari dengan Turkmenbashi. Memajang foto-fotonya di semua tempat. Kegilaan selanjutnya yang dilakukan oleh Niyazov ini adalah ekspansi dari kenarsisannya. Nggak cukup dengan patung emas dan julukan Turkmenbashi, sang presiden ini mulai memberlakukan satu peraturan yang aneh, yaitu memajang fotonya di semua ruang kelas di seluruh sekolah di Turkmenistan. Sebelumnya, foto-foto yang terpajang di ruang kelas adalah Lenin dan Marx. Kemudian setelah perintah ini turun, semua sekolah pun mencopot 2 foto tersebut. Yang anehnya lagi, kalau ketahuan nggak memajang foto Niyazov ini, maka si pihak sekolah itu akan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Melarang rokok setelah ia divonis penyakitan. Sekilas perintah Niyazov yang melarang peredaran rokok ini sangat baik dan positif kan? Tapi siapa sangka sih kalau berkaca pada latar belakang kenapa ia sampai menurunkan titah tersebut. Kita bisa berkesimpulan kalau sang presiden memang benar-benar egois dan semaunya sendiri. Perlu diketahui kalau Niyazov adalah seorang perokok berat. Hingga pada akhirnya, kebiasaan itu membuat sang dokter memvonisnya dengan penyakit jantung. Seketika itu, ia pun memerintahkan rokok dilarang. Seumpama Niyazov tak pernah mendapatkan vonis, ia pun takkan melarang rokok. Ruhnama, buku panduan wajib orang Turkmenistan. Jika diperhatikan, setiap diktator pasti menulis buku khusus yaitu berisi aturan yang dibuatnya sendiri. Hitler dengan Mein Kampf miliknya atau Mao Zedong dengan buku merahnya. Langkah ini pun ternyata juga ditiru oleh Niyazov loh dengan menciptakan Ruhnama, di mana buku ini sendiri berisi filsafat serta sejarah-sejarah yang ditulis oleh Niyazov.
Hal yang gila selanjutnya yaitu dari buku ini adalah kewajiban semua orang Turkmenistan untuk menghafalkannya. Ruhnama juga masuk dalam kurikulum sekolah loh. Bahkan untuk tes mengemudi dan wawancara kerja, buku ini juga jadi syarat lulusnya. Niazov sendiri pernah bilang kalau buku ini sangatlah suci. Bahkan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka jaminannya adalah surga. Siapa sangka jika dunia ini masih memiliki diktator seperti ini. Tapi untungnya, masa Niazov berakhir dengan kematiannya di tahun 2006 karena penyakit jantung. Dan itulah fakta tentang Presiden Saparmurat Niazov. Jika kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Bunga, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!